Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Ketika Willis sedang beratapi nasibnya sebagai tahanan, datanglah Made Darmi untuk menyampaikan sebuah berita kepadanya. Peringatan Made Darmi kepada Willis agar ia tidak terkejut bila mendengar berita yang akan disampaikannya ternyata sempat membuat perasaan mantan patih Belambangan itu sedikit cemas. Ia pun terus mendesak Made Darmi agar segera menyampaikan berita yang diperolehnya. Ayo, berbicaralah Darmi. Sudah tak sabar lagi rasanya untuk segera mendengar berita yang kau peroleh. Hamba Wong Agung, sebenarnya berita ini berasal dari Sri Prabu Dewa Agung sendiri. Oh ya, tentang apa? Tentang Gusti Prabu Mangkuningrat yang tiba di Mengwi tadi pagi. Mangkuningrat adalah Raja Belambangan, Darmi. Beliau adalah kakakku. Hamba sudah tahu, Wong Agung. Lalu bagaimana? Beliau datang di Mengwi bersama-sama Pangeran Mas Sutawijaya, Ratu Anggabaya Bagustuwi beserta putra beliau. Juga tak ketinggalan Laksamana Sugriwa. Ternyata kau bisa hafal satu persatu, Darmi. Apakah kau juga melihat orang-orang yang mengiring kedatangan Kanda Prabu itu? Tidak, Wong Agung. Hamba hanya diperintahkan untuk menghafal nama-nama itu oleh Baginda Prabu. Apakah nama Prameswari tak disebutkan? Tidak, Wong Agung. Tetapi masih ada 77 orang lagi yang menggiring Gusti Prabu Mangkuningrat. Ya, sebenarnya aku agak terkejut mendengar berita kedatangan Kanda Prabu Mangkuningrat yang diiringkan oleh 80 orang. Dugaanku, ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, apakah titah Sri Prabu Dewa Agung selanjutnya? Atas perkenaan Gusti Prabu Dewa Agung, Paduka dipersilahkan bertemu dengan Gusti Mangkuningrat. Terima kasih. Terima kasih sekali, Darmi. Aku senang sekali karena aku diizinkan untuk bertemu dengan Kanda Prabu. Apakah sekarang? Hamba Wong Agung dan hamba diperintahkan untuk mengantarkan Paduka. Baik, masih jauhkah tempat Kanda Prabu beristirahat? Tidak, Wong Agung. Di ujung sana itu. Di ujung sana katamu? Aneh, Darmi. Aku sungguh tak percaya bahwa Kanda Prabu ditempatkan di ujung sana. Tempatnya pun gelap dan tidak nyaman. Tunggu sebentar, Darmi. Kita berhenti dulu. Bukankah ini lingkungan penjara? Darmi, kau jangan mempermainkan aku. Ampuni hamba, Wong Agung. Karena hamba hanya sekedar mematuhi titah Sri Prabu Dewa Agung. Jadi, aku akan kau bawa ke penjara? Itukah maksudmu? Ini tidak bisa aku mengerti. Kita kembali lagi ke Puri saja. Ayo. Wong Agung, tidakkah Paduka ingin bertemu dengan Gusti Prabu Mangkuningrat? Ya, tentu saja. Aku rindu bertemu dengan saudara kandungku. Tetapi bukan di penjara, Darmi. Hamba juga tidak mengerti karsa Gusti Prabu Dewa Agung. Hamba hanya beliau perintahkan supaya mengantarkan Paduka ke bilik di ujung sana itu. Tetapi itu bilik penjara, bukan? Hamba, Wong Agung. Apa arti semua ini? Aku ditahan tanpa kesalahan, dijaga ketat, dan tanpa kebebasan sedikit pun. Bahkan hanya berjalan untuk bertemu dengan Kanda Prabu pun, aku diawasi terus. Kau lihat prajurit-prajurit yang siap menembak dan bersembunyi hampir di setiap sudut itu, Darmi. Hamba, Wong Agung, mereka memang sedang mengawasi Paduka. Tapi biarlah, mereka hanya sekedar melaksanakan tugas. Ayo, kita berjalan lagi. Ke bilik penjara di ujung sana itu, bukan? Iya, kemana lagi? Jangan-jangan Sri Prabu sengaja memilihmu untuk memasukkan aku ke bilik penjara itu, Darmi.
Ternyata bilik ini luas dan bentuknya memanjang. Ya, di dalamnya masih terdapat beberapa bilik lagi. Dalam bilik yang paling ujung itu, Gusti Prabu Mangkuningrat sedang beristirahat, Wong Agung. Ya, aku akan segera memasuki bilik itu. Dan kau, Darmi, sebaiknya menunggu di luar saja, sambil omong-omong dengan prajurit-prajurit yang bertugas mengawasi aku. Aku tidak akan lama. Aku mendengar suara tangis seorang laki-laki di dalam kamar ini. Mungkinkah Kanda Prabu Mangkuningrat yang sedang menangis? Pintunya tertutup. Tetapi sebaiknya akan kubuka saja. Siapa tahu tidak dikunci. Benar, pintu ini tidak dikunci. Dan Kanda Prabu. Adikku Dimas Sirna. Kanda Prabu. Aku bersyukur kau cepat datang, Dinda. Tolonglah aku, Dinda. Tolong, supaya aku bebas dari hukuman mati. Juga anakku, keponakanmu Stawijaya. Mintakan pembebasan hukuman mati kepada Sri Prabu Dewa Agung. Tolong, Dinda, tolong. Kanda Prabu, Paduka adalah seorang raja Binatara, sesembahan seluruh kaula Blambangan. Tak sepantasnya lah Paduka menangis seperti anak kecil, atau seperti orang yang tidak memiliki kewibawaan. Kanda Prabu, bila terdengar oleh para kaula, Paduka hanya akan menjadi malu, menyandang malu. Iya, kau benar, Dinda. Kau benar. Tetapi aku sudah lama tak menangis semenjak meninggalnya ibu dan Rama Prabu, orang tua kita itu. Jadi tidak apa-apa kan sekali-kali menangis, sekedar melepas perasaan sedih. Yang melihat aku menangis kan hanya kau, adikku sendiri. Kau laku tidak tahu, karena mereka berada jauh di Blambangan. Lain daripada itu, kebinataraanku sudah hilang. Aku sudah bukan lagi Raja Blambangan. Dan kau, maafkan aku, kakakmu yang berdosa ini. Maafkan kakakmu yang telah memecatmu dari jabatan Pati. Maafkan aku ya, Dinda. Maafkan, karena aku pernah jahat terhadapmu. Kanda Prabu, saya tidak menyesal kehilangan kedudukan sebagai patih. Tidak Kanda Prabu. Ya, aku tahu bahwa kau rela kehilangan jabatan. Tetapi aku tetap saja merasa bersalah dan berdosa kepadamu. Apakah hanya karena tindakan memecat saya, maka Paduka hendak dihukum oleh Sri Prabu Dewa Agung? Bukan Dinda. Bukan. Melainkan karena aku telah mencoba meminta bantuan kompeni Belanda. Bantuan untuk apa, Kanda? Bantuan untuk... Aku ini memang orang durhaka, Dinda. Orang berdosa. Sudahlah, Kanda. Sudahlah. Janganlah Paduka terus merasa berdosa. Saya ingin tahu, untuk apa Paduka perlu meminta bantuan kompeni Belanda? Dinda, aku telah mencoba meminta bantuan VOC yang berpusat di Batavia, hanya untuk membantuku menghancurkan dirimu dan seluruh anak buahmu. Jadi aku ini orang yang berdosa, bukan? Ketahuilah, Kanda, perbuatan Kanda Prabu sungguh tidak terpuji. Karena meminta bantuan pada kompeni, Paduka terpaksa menyediakan imbalan. Setidak-tidaknya sebagian tanah Blambangan akan menjadi milik kompeni. Itu berarti Paduka menjual tanah warisan leluhur kepada orang asing. Belum lagi penyerahan bangsa sendiri untuk diinjak-injak oleh penjajah. Tapi permintaan saya tak dikabulkan kok, Dinda. Tidak dikabulkan. Apa yang telah kulakukan hanyalah percobaan yang gagal. Mana sudah tidak dikabulkan. Sikap Gubernur Jenderal VOC yang ada di Batavia itu sangat menyakitkan. Katanya Dewan Hindia tidak menyetujui pemberian bantuan kepada Blambangan. Itu saja disampaikan kepadaku lewat pesuruhnya. Dia benar-benar tidak menghormatiku sebagai raja dan tamu yang datang dari jauh. Bahwasanya dia tidak sudi bertemu muka denganku. Dan lebih menyakitkan lagi,
Selama aku menunggu hasil keputusan rapat para anggota Dewan Hindia tentang permintaanku, aku tidak diberi tempat beristirahat dan penginapan. Aku, Sutawijaya, Sugriwa, dan Bagustuwi dibiarkan merana seperti peminta-minta. Ya, meskipun tidak dikabulkan, Kanda Prabu tetap bersalah. Ya, Kanda Prabu telah berniat jahat, termasuk ke-80 orang pendukung Paduka. iya. Putraku Sutawijaya pun termasuk yang 80 orang itu. Mereka semua ada di sini dan sedang menunggu keputusan hukuman dari Sri Prabu Dewa Agung. Ya, sungguh tak saya sangka bahwa Kanda Prabu telah melangkah terlalu jauh. Tidakkah Kanda menyadari bahwa tindakan Kanda berarti membuka pintu Blambangan bagi Belanda? Memang benar bahwa sekarang ini Belanda belum tertarik oleh kecantikan Blambangan karena letaknya cukup jauh di ujung tenggara Pulau Jawa. Tetapi saya percaya bahwa pada suatu saat nanti Belanda menoleh ke Blambangan dan berniat memilikinya. Ini sangat berbahaya, Kanda Prabu. Iya. Memang kuakui bahwa kemungkinan seperti itu tak terpikirkan olehku. Tapi sudahlah. Aku mengaku bersalah dan berjanji tak akan kuulangi lagi. Aku juga bersalah kepadamu dan aku minta maaf kepadamu. Saya sudah mengantuk, Kanda Prabu. Saya harus segera tidur. Sebentar, Dinda. Mau kan menolongku? Iya, akan saya usahakan. Oh, terima kasih, Dinda. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kau memang adikku yang baik. Tetapi Kanda, saya tidak tahu hasilnya. Karena saya sendiri juga orang hukuman. Selamat malam. Dinda, tunggu. Tunggu dulu. Jangan pergi, Dinda. Dengan dipenuhi rasa geram namun juga iba, Wilis segera meninggalkan bilik tahanan Mangkuningrat tanpa lagi menghiraukan panggilannya. Namun ketika ia sampai di suatu tempat yang diperkirakannya Made Darmi sedang menunggu, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang perempuan cantik, namun bukan Made Darmi. Iya, saya memang terkejut. Anda bukan Made Darmi yang sedang saya cari. Hamba yang menggantikan tugas Made Darmi malam ini, Wong Agung. Oh, iya. Siapakah Anda? Hamba adalah adik pati kerajaan Mengwi. Adik yang mulia Dewa Raga? Hamba. Siapa nama Anda? Hamba bernama Gusti Ayurati. Oh, betapa bahagianya saya ini. Meskipun kedudukan saya adalah sebagai orang tahanan. Paduka memang orang tahanan, tetapi terhormat. Inilah yang saya tidak pahami. Mengapa saya tidak ditempatkan di bilik tahanan? Atau di dalam sebuah ruangan kumuh dengan penerangan lemah seperti kakak saya? Tentunya, kesalahan Paduka tidak seberat kesalahan Prabu Mangkuningrat. Iya, mungkin. Mari kita berjalan sambil omong-omong. Hamba, tapi biar hamba kunci dulu pintunya. Tadi Paduka mengatakan bahwa meskipun sebagai orang tahanan, Paduka merasa bahagia. Iya, betul. Saya memang merasa bahagia. Walau kadang saya juga merasa pahitnya hidup tanpa kebebasan. Mengapa Paduka merasa bahagia? Karena saya dilayani oleh gadis-gadis cantik. Wajar bukan? Paduka benar. Kecuali jika tak seorang pun di antara gadis-gadis itu menarik selera Paduka. Ya, itu karena pikiran saya sedang kacau. Itulah alasannya. Itulah yang membuat hamba kagum terhadap Paduka. Oh, jadi apakah kau senang mendengar pikiranku sedang kacau? Bukan itu yang hamba maksudkan, melainkan sikap kepribadian Paduka terhadap keindahan perempuan. Berbeda dengan para satria pengemban tugas Praja Blambangan yang menggunakan wanita sebagai penghibur di kala duka. Rupa-rupanya sudah banyak yang kau dengar tentang Blambangan. Hamba. Kita sudah sampai rupanya. Tetapi seingatku pintu gedung itu sudah kututup. Dan lampu penerangannya pun sengaja kumatikan sebelum kutinggalkan bersama Made Darmi. Jelas telah ada orang yang masuk ke dalam gedung ini selama kutinggalkan. Mungkin ada seorang dayang yang telah menyalakan lampunya, lalu pergi lagi, Wong Agung. Tetapi mengapa pintunya dibiarkan terbuka? Mungkin Made Darmi ada di dalam.
Hamba kira bukan, Wang Agung. Dia kembali ke istana setelah hamba datang untuk menggantikan tugasnya. Oh, iya. Lalu kalau begitu, tunggulah kau di luar dulu. Aku perlu memeriksa siapa yang ada di dalam gedung ini. Semoga bukan orang jahat. Seingat Willis, gedung puri telah ditinggalkannya dalam keadaan gelap. Maka ketika dilihatnya ada lampu penerang di dalamnya, ia pun menjadi curiga. Nah, saudara pendengar, siapakah yang ada di dalam? Silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.